barang dalam perjalanan, ya, di mana barang tersebut dibeli dari PTB senilai $300, FOB destination, ya. Karena dia FOB destination akan menjadi haknya PTA, ya, legal title-nya itu akan beralih ke PTA apabila barang tersebut sampai di PTA, ya. Jadi yang 300 itu masih merupakan inventory milik PTB, ya, karena dia masih berada in transit, berada di jalan. Sementara PTA juga melakukan penjualan ke PTC dengan nilai $500 FOB destination, ya, di mana barang tersebut masih berada di kurir. Dia melakukan penjualan FOB destination, artinya, ya, legal title dari si inventory $500 itu akan beralih menjadi milik PTC ketika barang tersebut sudah sampai di PTC. Nah, karena di sini barang tadi masih berada di tengah-tengah, ya, artinya berada di kurir, dan FOB-nya FOB destination, maka inventory tersebut masih merupakan bagian dari inventorinya PTA. Jadi nilai inventory yang akan dilaporkan PTA pada tanggal 30 April terdiri dari inventorinya yang di gudang 3.000, juga inventorinya yang sudah keluar dari gudang yang dikirimkannya ke PTC tapi masih berada di kurir, ya, karena dia perjanjiannya FOB destination, maka itu masih merupakan inventory PTA. Itu, ya. Oke, itu yang berkaitan dengan free on board, ya, atau FOB. Nah, sekarang gimana dengan kalau misalnya ada konsinyasi? Ini ingat-ingat ya, 3.500 ya. Sekarang ada konsinyasi. Konsinyasi ini adalah menitipkan, ya, menitipkan barang kita untuk dijual. Oke. Kita sebagai penitip itu sebutannya adalah consignor, ya. Sementara yang dititipkan itu sebutannya adalah consignee, ya. Jadi penitip barang itu consignor, yang dititipkan adalah consignee. Oke. Gimana nih kalau konsinyasi? Kalau konsinyasi, selama barang tersebut, walaupun barangnya dititipkan, coba, nih, silakan. Saya ambil hanya 10 orang pertama saja. Chat. Ini soalnya sama, tambahannya ini. Ya. Terdapat barang titipan dari PTD sebesar $200, di mana PTA juga menitipkan barangnya sebesar 1.500 ke PTZ. Barang tersebut belum terjual oleh PTZ. Silakan, 10 orang saja. Karena ini gampang sekali. Orang ya, kalian isi banyak-banyak tapi saya ambil 10 aja. Oke, stop. Stop. Berapa ya jawaban yang benarnya? Jawaban yang benar adalah, karena ini sifatnya sangat-sangat mudah. Nih ya, jadi tadi kita udah tahu ya, ini kan soalnya sama, tadi saya udah bilang ingat-ingat ya, inventorinya terakhir adalah 3.500, yaitu terdiri dari 3.000 di gudangnya, lalu ada $500 yang sifat penjualannya yang FOB destination, ya, karena belum sampai di PTC-nya maka itu masih inventorinya dia. Nah sekarang terdapat barang titipan dari PTD sebesar $200, kan? Barang titipan ini konsinyasi. Di sini yang menjadi konsignernya adalah si PTD. Kita PTA adalah konsignee. Prinsipnya inventory itu merupakan milik konsigner.
ya. Berarti yang 200 ini nggak kita masukin. Ya, tidak kita perhitungkan dalam inventory kita walaupun secara fisik ada di dalam perusahaan kita. Sementara itu, kita juga menitipkan barang kita senilai 1.500 ke PTZ. Secara fisik barang tersebut tidak ada di dalam perusahaan kita. Tapi ingat prinsipnya adalah inventory yang dititipkan adalah inventory milik konsigner, di mana konsigner itu adalah pihak yang menitipkan, ya. Berarti yang kita masukkan ke dalam perhitungan kita adalah ini, 1.500. Tadi dari atas kita udah dapat 3.500, lalu kita tambahkan dengan, jadi harusnya jawaban yang benar adalah sebesar 5.000. Oke, mostly benar sih ya, alhamdulillah. Tapi masih ada juga yang salah. Ya. Dan saya ambil yang benar. Nah, sekarang gimana nih kalau ada perjanjian yang kalau tadi kan masalah FOB-nya kan barang dalam transit. Terus sekarang terus selanjutnya kalau barang itu perjanjian konsinyasi. Nah, sekarang yang menyatakan bahwa barang ini nantinya kita melakukan penjualan, transaksi penjualan, tapi nantinya kita akan membeli kembali barang tersebut ya di kemudian hari ya. Di sini dia jelaskan namanya ada parking transaction. Oke. Di sini transaksi terjadi antara Hill dan Chase ya, di mana Hill dan Chase itu ada perjanjian pada suatu hari nantinya Hill akan membeli kembali ya, akan membeli kembali inventorinya tadi. Oke. Pertama yang harus kita lihat adalah apakah kontrol resiko ya, apakah resiko dan manfaat dari barang tersebut sudah beralih atau belum. Ya, di sini ternyata si Chase itu dia menggunakan inventory sebagai collateral, jaminan, sebagai jaminan untuk melakukan pinjaman. Nah, sebenarnya kalau teman-teman baca lengkap ya di dalam textbook, jadi si Hill dengan Chase ini transaksinya berupa transaksi kredit ya, transaksi kredit di mana si Chase ini transaksinya nggak kredit ya, transaksinya sih transaksi tunai ya, di mana si Chase ini untuk membayar pembelian inventory terhadap Hill-nya itu dia melakukan pinjaman ya, dia melakukan pinjaman. Lalu inventory yang dibelinya dari Hill itu dijadikan sebagai jaminan. Oke. Nah, lalu ada perjanjian nantinya Hill akan membeli kembali inventory yang sudah dijualnya. Ya. Kalau misalnya benarnya perjanjiannya seperti itu, maka Hill ini pada saat transaksi dia tidak bisa mengakui adanya penjualan. Ya, dia tidak bisa mengakui adanya penjualan. Ya, kalau misalnya kita dalam kondisi normal kan, berarti kan di sini inventorinya akan berkurang ya, inventorinya akan berkurang. Tapi karena ada perjanjian maka inventorinya itu tidak akan berkurang. Ya, inventorinya tidak akan berkurang, inventorinya akan tetap harus dilaporkan nilainya. Ya. Oke, terus karena ada perjanjian tadi, di sisi lain, justru si Hill ini akan mengakui adanya liability, ya, atau hutang, gitu, ya. Karena dia ada janji nanti akan saya beli dengan nilai tertentu. Jadi prinsipnya di sini resikonya itu sebenarnya belum dipindahkan ke si Chase-nya, ya, belum dipindahkan ke Chase sehingga tetap inventory tadi menjadi bagian dari inventorinya si Hill atau penjual ya, makanya disebut sebagai parking transaction. Jadi sebenarnya dia itu bisa dibilang dia butuh cash cair di awal tuh ya, nanti kalau cashnya udah ada maka dibeli kembali ya. Nah, terus ini ada perjanjian perjanjian penjualan di mana ada perjanjian bahwa boleh dikembalikan, ya, boleh dikembalikan. Nah, biasanya ini merupakan
merupakan bentuk penjualan yang terjadi pada media-media, ya, media-media cetak gitu. Kayak misalnya kalian bayangin deh, loper koran, agen koran, loper koran, itu kan kalian bayangkan kalau berita hari ini, apakah masih ada harganya kalau dijual besok? Ya, itu kan sebenarnya nggak ada harganya. Coba deh kalau kalian perhatikan, tapi kayaknya kalian udah nggak beli koran lagi ya. Harga koran itu pagi sampai sore itu akan terus turun. Ya, dia akan terus turun. Tuh, ya karena apa? Karena sebenarnya apa yang ada di dalam koran itu kan ketika lewat informasinya juga udah udah berkurang value-nya, ya. Sehingga gimana caranya supaya koran tadi laku di hari yang sama. Jadi kalian beli pagi dengan kalian beli sore itu bakalan beda harganya. Nah, sekarang bayangkan agen-agen koran tadi misalnya dia ngambil 100 eksemplar ya, atau loper tadi mengambil 100 eksemplar. Gimana kalau ternyata tidak laku semua? Ya. Maka dengan si publishernya, katakanlah dengan pikiran rakyat, itu ada yang namanya penjualan di mana ada hak untuk mengembalikan, ya, sales with right of return, ya, penjualan di mana hak untuk mengembalikan. Nah, gimana nih? Apakah katakanlah tadi pikiran rakyat itu bisa mengakui inventorinya berkurang atau mengakui adanya sales atau tidak? Nah, itu tergantung, ya, tergantung bagaimana estimasi yang dilakukan oleh si pikiran rakyat atau perusahaan publishingnya. Kalau dia sudah bisa mengestimasi berapa yang akan dikembalikan pada saat terjadi penjualan awal, maka perusahaan sudah bisa mengakui adanya penjualan dan tentunya menurunkan nilai inventorinya, ya. Tapi kalau tidak bisa diprediksi berapa yang akan dikembalikan, maka kita akan mengakui adanya penjualan itu ketika benar-benar sudah tahu berapa realnya. Ya, jadi tergantung estimasi kita. Tuh, ya. Itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan inventory tadi. Oke. Pakai raket aja. Kita inventory error-nya nanti aja kita lompat ke sini, ya. Tadi kan ada 3 hal ya. 3 hal yang pertama itu tadi masalah kepemilikan, fisik barangnya nggak ada, tapi gimana masuk nggak ke penghitungan inventory. Nah, di sini pada saat pengukuran ya, pada saat sebentar. Ya. Nah, pada saat penilaian artinya pada saat kita akan membuat laporan keuangan, persediaan harus diukur pada harga terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih, ya. Bagaimana bentuknya itu minggu depan ya. Nah, itu pada saat kita akan membuat laporan keuangan. Pada saat persediaan kita masuk atau pada saat kita melakukan pengakuan terhadap persediaan pertama kali, maka yang akan kita akui adalah sebesar biaya perolehan. Ya, sebesar biaya perolehan. Di mana biaya perolehan dari persediaan itu ya terdiri dari biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian ya. Baru ini ya, seluruh biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Ya, jadi kalian bayangkan itu kita akan membaginya menjadi product cost dan juga yang di luar itu adalah period cost ya. Ini pertanyaan yang ada di dalam kuis kita juga ya. Product cost adalah ya biaya-biaya yang secara langsung itu berhubungan dengan inventory kita ya. Atau biaya-biaya yang itu teori banget ya. Gampangnya biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan inventory tersebut siap untuk diproses lebih lanjut ataupun siap untuk dijual ya, diproses lebih lanjut ini converting ya. Oke. Biaya-biaya yang termasuk dalam product cost ini apa? Yang pertama purchase price pasti. Sejauh ini juga kan yang kita ketahui yaitu purchase price. Yang kedua taxes-nya atau pajak-pajaknya. Kalau misalnya kita membeli inventory kita perusahaan manufaktur
ya kita perusahaan manufaktur, raw material kita itu berasal dari China, ya dari Cina. Artinya kan impor. Nah, harga jualnya, cost dari raw material itu, maka yang akan kita lihat adalah yang pertama harga belinya. Ya, harga belinya berapa? Karena kita impor, tentunya ada bea impor, lalu ada pajak-pajak. Terus kalau misalnya kita memasukkannya sebagai insurance, memberikan insurance, ya, maka itu masuk ke dalam cost-nya. Kan? Dari Cina sampai ke tempat kita, itu butuh transportation cost juga. Ya, dari tempat kita katakanlah dari Cina sampai ke masuknya ke Soekarno-Hatta. Dari Soekarno-Hatta masuk sampai ke Bandung, itu ada handling cost-nya misalnya. Maka semua total biaya yang kita keluarkan dari mulai kita membeli, harga beli sampai dengan inventory tersebut nyampe di gudang kita, ya, atau siap untuk kita lakukan proses selanjutnya karena tadi raw material, itu akan kita akui sebagai cost dari inventory kita. Jadi kalau misalnya di sini purchase price-nya 1.500, importnya katakanlah ya 150, transportation-nya di sini 200, lalu pengirimannya dari Bandung Jakarta ini Jakarta Bandung menghabiskan $50, ya. Maka kita akan mengakui, ya, kalau kita alihkan dia ke dalam bentuk jurnal, kita akan mengakui debitnya inventory sebesar total ini, ya. 1.500 ditambah 150 ditambah 200 ditambah 50 gitu, ya. Jadi cost of purchase-nya. Cost of purchase, ingat, bukan hanya purchase price saja, ya, tapi biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan inventory tersebut siap untuk kita olah lagi, ya, karena dia raw material, atau siap, ya, gampangnya siap untuk digunakan, ya. Kalau memang untuk, ya berarti sampai dia biasanya itu yang kalau kita perusahaan dagang dan misalnya inventory kita, barang dagangan kita itu impor, gitu ya. Itu yang lagi cost of purchase. Cost of purchase itu purchase price. Ya. Ini biaya-biaya yang tidak langsung berkaitan dengan proses pembelian ataupun produksi dari inventory kita. Ya, misalnya selling expense, ada general administrative expense. Nah, itu tidak kita masukkan dalam period cost. Ya, misalnya itu pada saat kita mengimpor raw material itu kita juga kan ada yang ngurusin, ya, ada yang ngurusin, itu bagian dari general administrative expense. Dia tidak secara langsung berkaitan dengan inventory. Ini udah gross maupun ya. Dari receivable, ya. Nah, receivable ribu dan pembeli kan periode gross gunakan dia kita lunasi dalam jangka waktu diskon, maka kita langsung mencatat netnya, purchase on payable, ya. Ini pada saat kita sebentar ya, ada yang nanya. Maaf Bu, mau nanya kalau manufacturing supplies.
udah digunakan nggak tapi Factoring dia masuk ke inventory, spesifiknya nanti dia masuk ke inventory yang work in process. Gitu. Kalau memang ditanyakan, karena kan inventory sendiri itu kan termasuk untuk manufacturing yang dinamakan inventory itu kan termasuk yang terlibat di dalam, ya. Tuh. Mana tadi? Nah, balik lagi ya. Nah, ini ketika kita melakukan pelunasan ya pada periode diskon. Ya, di sini kita mencatat purchase diskon 80 kan. Sementara kalau kita pakai net method kan kita udah menghitungnya, mengakuinya dari akan sudah jadi langsung aja account payable to cash. Nah, sini sisanya 6.000 periode diskon. Di sini kita kalau gross method kalian udah biasa ya yang net method. Di sini kita mengakui adanya purchase discount loss sebesar 100. Tuh ya. Jadi account payable-nya kalau kita lihat di sini 3920 ditambah dengan 5880 ya. Seimbang dengan ini 9.800. Lalu kita akui yang purchase discount loss. Itu net method dan gross method. Cost flow ini juga sebenarnya kalian pasti udah tahu ya. Kan tadi kita membaginya menjadi 2, periodik dan perpetual ya. Kita membaginya menjadi 2, periodik dan perpetual. Mau sistemnya periodik ataupun perpetual, terlepas dari 2 hal tersebut, kita harus memilih cost flow ya. Cost flow-nya apakah kita menggunakan cost flow-nya apakah kita menggunakan identifikasi khusus atau specific identification ya, atau kita menggunakan average? Enggak di sini ya. Ini yang kalian lihat P23 ini merujuk ke PSAK 14 paragraf 23 sampai 27, 23, 25, 27 ya. Jadi ada specific identification atau kita menggunakan first in first out atau menggunakan average cost ya. Kita harus memilih salah satu dari 3 cost flow tersebut ya. Specific identification itu kita bisa menggunakannya kalau produksi barang atau barang dagangan kita ini sifatnya tidak homogen ya. Jadi ada sesuatu yang unik dari barang dagangan kita. Specific identification ini ketika kita memiliki nilai inventory yang tinggi ya, nilai inventory yang tinggi. Sehingga dalam specific identification cost flow-nya cost identifikasi punyanya. Nah, itu anggapan jadi dari kain papan tadi hanya tapi dan dan coba warnanya kalian nih anak merah ada kuntilanak hitam akan tahu warna-warnanya itu misalnya kalau yang merah itu yang 6 katanya, kalau yang hitam juga penjual ada yang dengan nanti jadi ini $10 ya, karena namanya berlian itu kan kalau kalian baca-baca itu kan ada yang saya lupa ya 3C kalau nggak salah istilahnya tuh clarity-nya, jadi tingkat apa sih beningnya ya, tingkat gitu diidentifikasi sehingga inventory-nya pun kita bisa pakai specific identification. Bayangin nih dia beli yang cost-nya $60 di mana di situ dikatakan bahwa berliannya itu benar-benar bersih, terus cutting-nya itu sempurna, terus sama kalian dikasih yang berlian yang agak butek kan. Nah, itu kan
nggak bisa kayak gitu ya. Dikasih yang harusnya cost-nya $50. Sementara si pembeli ini kan membeli yang $60 ya gitu ya. Jadi itu yang specific identification itu harus ada sesuatu yang bisa membedakan antara satu barang dengan barang yang lainnya gitu ya. Jadi biasanya jenisnya berbeda-beda. Kalau misalnya Dan ingat arus barangnya, cost flow-nya itu sama dengan fisiknya. Sementara kalau yang first in first out atau average cost ya, ini dia yang pertama, kalian jangan berpikir bahwa cost flow-nya akan sama dengan physical flow ya. First in first out itu adalah cost yang pertama masuk akan menjadi cost yang keluar. Artinya inventory yang pertama masuk, cost-nya itu akan menjadi COGS yang pertama pada saat terjadi penjualan. Itu first in first out ya. Kalian bayangkan kalau misalnya perusahaan kalian menjual baja, ya, menjual besi baja, ditumpuk-tumpuk di gudang, kan? Kalian pakai first in first out. Kalian menggunakan first in first out, ya. Kalian tumpuk nih di gudang. Kalau dia harus berdasarkan fisik, artinya ketika terjadi penjualan, kalian pakai cost yang paling lama kan, first kan. Kalau dia harus sama dengan fisiknya, kalian harus narik baja yang letaknya paling bawah. Gitu kan logikanya. Nah, bayangin banget cost flow-nya. Yang pertama masuk itu yang pertama keluar, bukan fisiknya. Jadi untuk baja tadi, oke, kita pakai cost pertama. Katakanlah kalian membeli dari pabrik baja itu, kalian perusahaan ini nih, perusahaan jual beli, apa sih istilahnya tuh? Jual beli bahan-bahan bangunan, ya. Kalian beli dari pabriknya senilai katakanlah $100, ya. Yang pertama $100, yang kedua 200, yang ketiga 300. Terus datang pembeli kan first in first out. Maka yang akan kalian catat sebagai COGS-nya itu adalah yang $100 karena nilai itulah yang pertama kali masuk, ya. Nah, itu yang pertama kali masuk sehingga yang kalian akui menjadi COGS pertama kali adalah yang $100, ya. Tapi kan kalian ada 3 layer nih. Nah, ketika kalian memberikan budget tersebut, ya nggak apa-apa kalian ambil layer yang paling atas, gitu, ya. Kenapa nggak kayak berlian tadi? Karena di sini bajanya tidak ada membedakan, tidak ada hal yang spesifik yang bisa membedakan yang harga 100, harga 200, dan harga 300. Semuanya sama, seragam, sifatnya homogen, ya. Terus average cost ya, average cost ini untuk first in first out mau kita pakai perpetual, mau kita pakai periodik ya. Kalau ingat periodik itu akan dihitung di akhir periodenya, perpetual itu maintain ya, termaintain, terupdate setiap transaksi, maka inventory yang kita laporkan akan sama mau pakai periodik ataupun perpetual ya. COGS yang kita laporkan pun akan sama. Nah, kalau average cost ketika kita menggunakan yang namanya perpetual inventory system, istilahnya itu adalah moving average. Ya, kenapa moving average? Karena setiap ada transaksi, maka akan kita hitung ulang berapa rata-ratanya. Ya, kita hitung ulang berapa rata-ratanya. Kalau dia menggunakan periodik, kita hanya menghitungnya pada saat terakhir. Sehingga berapa nilai terakhir inventorinya kita bagi dengan berapa unitnya, ya, sehingga akan seragam ya untuk COGS-nya, ya, tidak akan ada perubahan setiap ada transaksi, sehingga inventory yang dilaporkan itu akan berbeda, ya. Ketika kita memilih average cost dengan sistem pencatatan perpetual dengan kalau kita memilih average cost dengan sistem pencatatan periodik. Ya, kalau FIFO dia akan sama. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya ada tadi ya di kuis kita, kalau misalnya ya pada saat harga barang jatuh ya atau gampangnya terjadi inflasi ya. Kalau pada saat terjadi inflasi dari cost dua cost flow ini antara FIFO dan average ya, mana yang
akan memberikan informasi inventory, nilai inventory yang lebih menunjukkan ya kondisi sekarang. Coba, siapapun boleh. Oh, ada yang menjawab di sini ya? Oke. Yang menunjukkan ini lagi inflasi ya. Ingat, lagi inflasi. Ya. Harganya berarti naik ya, Bu? Harga, iya. Inflasi harga-harga naik. Inventory ya, ingat ya, pertanyaannya inventory ya. Oke, dah, Ignat ya. Oke, ya. Coba. Berarti kan harga-harga naik, inflasi. Ya. Ingat, pertanyaannya adalah inventory-nya. First in, first out. Mana yang awal masuk itu awal keluar. Oke. Pertanyaannya berkaitan dengan inventory. Artinya yang akan kita laporkan dalam inventory itu apakah dari average deh. Kalau average itu kan nilainya kan rata-rata kan? Ya nggak? Rata-rata. Kalau misalnya awalnya murah, sekarang jadi mahal. Kan? Terus kita rata-ratakan. Oke. Nah, nilai rata-ratanya itu akan menunjukkan kondisi saat ini atau enggak? Mendekati kondisi saat ini atau enggak? Enggak. Ya. Yang akan menunjukkan lebih mendekati kondisi saat sekarang adalah yang first in, first out. Ya, kalau misalnya kalian punya inventory awalnya 50, ketika terjadi inflasi kalian jadi beli inventory tersebut nilainya 100, ya. Pada saat terjadi penjualan, maka yang pertama kali keluar itu kan yang 50. Sehingga ending inventory kalian yang tersisa itu adalah nilai yang 100. Yaitu nilai yang paling baru. Nah, kalau kalian pakai average, ya, gampangnya average kan dia berubah terus, kan? Tadi 50, sekarang 100. Kan? Dirata-ratakan. Anggaplah kita bagi 2, berarti angkanya 75. 75 tidak mendekati kondisi saat ini. Ya. Yang akan lebih mendekati kondisi saat ini yaitu yang FIFO. Gitu, ya. Gimana kalau berkaitan dengan net income, ya? Mana yang akan memberikan informasi yang agak sedikit bias. Ini masih dalam kondisi inflasi. Tadi Kisti sempat nanya, berarti harga-harga naik ya, Bu ya? Iya, harga-harga naik, ya. Jadi awalnya stabil, lalu ada inflasi, harga-harga naik. Mana yang lebih akan memberikan informasi yang bias? Nah, yang memberikan informasi yang ya lebih bias lah. Yang mana ya? Jawabannya adalah yang ya, saya tutup ya. Terakhir ini Aulia Putri. Oke. Jawabannya adalah yang FIFO. Kenapa FIFO? Ya, FIFO first in first out. Berarti yang pertama kali keluar adalah ketika kondisi belum inflasi. Ya. Berarti di mana harga-harga masih stabil. Terus tadi kita menghadapi inflasi. Inflasi
naik, ya. Inflasi, sales naik, harga naik. Nah, bayangin dong, salesnya naik, COGS-nya dari yang sebelum inflasi, maka net income-nya akan terlihat apa? Terlihat besar. Ya, yang akan memformasi dalam tanda kutip yang agak bias itu adalah yang FIFO. Oke. Mungkin kalau pakai latihan kalian lebih kebayang kali ya. Kita coba aja minggu depannya, oke ya. Hari ini sampai sini dulu. Nanti kalau ada informasi-informasi selanjutnya mengenai minggu depan kita akan menggunakan Skype, jadi tolong di-install Skype-nya. Nah, makasih ya untuk hari ini. Aktivitas kalian udah saya catat ya, jadi kalian nggak perlu lagi menuliskan di apa namanya, di Google Classroom, kecuali tadi yang ngomong ya, kayak Nur, Aksal itu tolong ya, Isti, terus tadi siapa ya? Ada satu tuh saya lupa, Ignatia, siapalah gitu ya, itu tolong namanya dimasukin. Ya. Ya Allah.